Perkenalkan, nama saya Nyoman Satria Jaya Palguna dengan NIM 0452431114. Video ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah basis data, di mana pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah basis data atau database berdasarkan ERD atau Entity Relationship Diagram yang diberikan. Baik, kita mulai ke prakteknya. Langkah yang pertama, buka aplikasi Exam Control Panel. Setelah itu, jalankan modul Apache serta modul MySQL. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengakses web phpMyAdmin. Untuk caranya, cukup tekan tombol admin pada baris MySQL. Maka kita akan langsung terhubung ke website phpMyAdmin-nya. Baik, untuk membuat database-nya, pertama-tama kita akan membuat database dengan cara klik menu database, kemudian di kolom create database masukkan nama database yang akan dibuat. Di sini saya akan membuatnya dengan nama rumah sakit. Selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel yang ada pada database rumah sakit dengan cara klik menu SQL, kemudian ketikkan perintah yaitu create tabel. Selanjutnya nama tabel yang akan dibuat. Di sini akan membuat tabel pasien. Dalam kurung field yang pertama yaitu ID_pasien. Tipe data yang digunakan di sini menggunakan integer dengan panjang data maksimal yaitu 3. Karena ini merupakan primary key, kita tambahkan sintaks primary key. Kemudian sintaks auto increment. Selanjutnya untuk field yang kedua yaitu nama pasien. Tipe data yang digunakan yaitu varchar. Dengan jumlah maksimal karakter yaitu 30. Untuk selanjutnya alamat pasien bertipe data varchar dengan jumlah maksimal karakter 100. Untuk field selanjutnya jenis kelamin, tipe datanya varchar, dan jumlah karakternya 1.
Untuk file selanjutnya yaitu penyakit, tipe data varchar dan maksimal karakter 100. Untuk file yang terakhir yaitu nomor handphone, tipe datanya varchar dengan jumlah maksimal karakter 15. Selanjutnya tekan tombol Go. Maka tabel pasien sudah berhasil dibuat. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel administrator. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu ketikkan perintah create tabel, nama tabelnya yaitu administrator, dalam kurung. Untuk file yang pertama yaitu ID admin, tipe datanya integer, maksimal karakternya 3. Untuk file yang kedua yaitu karena ini merupakan primary key, kita tambahkan sintaks primary key dan auto increment. Untuk file yang kedua yaitu nama admin, tipe datanya varchar, serta jumlah maksimal karakternya 30. Untuk file yang ketiga yaitu waktu jaga, tipe datanya varchar dan jumlah maksimal karakternya 100. Selanjutnya kita akan membuat tabel dokter. Untuk file yang pertama yaitu ID dokter dengan tipe data integer dan maksimal karakternya 3. Karena ini merupakan primary key, kita tambahkan sintaksnya. Untuk file yang kedua yaitu nama dokter bertipe data varchar dengan maksimal karakter 30. Untuk file selanjutnya yaitu alamat dokter,
tipe data varchar, jumlah maksimal karakter 100. Field selanjutnya yaitu tanggal lahir dengan tipe data date. Field selanjutnya yaitu nomor HP, tipe data varchar dan maksimal karakternya 15. Field selanjutnya yaitu spesialis, tipe datanya varchar dan jumlah karakternya 15. Untuk field yang terakhir yaitu waktu kerja, memiliki tipe data varchar dan jumlah maksimal karakter 100. Oke, lanjut kita akan membuat tabel dokter admin. Field yang pertama yaitu ID data, memiliki tipe data integer dengan jumlah maksimal karakter 3. Ini merupakan primary key dari tabel dokter admin. Untuk field selanjutnya yaitu ID dokter dengan tipe data integer dan jumlah karakternya 3. Field yang terakhir yaitu ID_admin, tipe datanya integer dan jumlah karakternya juga 3. Baik, untuk tabel selanjutnya yaitu pasien_dokter. Untuk field yang pertama yaitu ID dengan tipe data integer dan jumlah maksimal karakter 3. ID ini merupakan primary key dari tabel pasien dokter. Untuk field yang kedua yaitu ID_dokter, memiliki tipe data integer dengan jumlah maksimal karakter 3.
Untuk field yang ketiga yaitu ID pasien. Memiliki tipe data integer dengan jumlah maksimal karakter juga 3. Field selanjutnya yaitu waktu periksa. Memiliki tipe data date. Untuk field yang terakhir yaitu resep. Tipe datanya varchar dan jumlah maksimal karakternya 100. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel yang terakhir yaitu daftar. Untuk field yang pertama yaitu ID daftar. Memiliki tipe data integer dengan jumlah maksimal karakter yaitu 3. ID daftar ini merupakan primary key dari tabel daftar. Untuk field yang kedua yaitu ID pasien. Memiliki tipe data integer dan jumlah maksimal karakter juga 3. Untuk field yang terakhir yaitu ID admin dengan tipe data integer dan jumlah maksimal karakternya juga 3. Baik, kita sudah berhasil membuat tabel-tabel yang ada pada contoh kasus ERD yang diberikan. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat relasi antar tabel-tabel yang telah kita buatkan sebelumnya. Namun sebelum itu kita harus mengatur foreign key pada file-file yang akan kita jadikan foreign key, seperti pada tabel dokter admin. Pada tabel ini yang akan dijadikan foreign key adalah ID dokter dan ID admin. Dan untuk mengubahnya di sini pada menu struktur, kemudian pada ID dokter, klik pada menu more, lalu index, klik OK. Untuk selanjutnya yaitu di ID admin. Untuk tabel berikutnya yaitu tabel daftar. Pada tabel daftar yang akan dijadikan foreign key-nya yaitu ID pasien serta ID admin. Untuk tabel yang terakhir yaitu tabel pasien dokter. Untuk foreign key-nya yaitu
ID dokter dan ID pasien. Setelah kita menetapkan origin key dari tiap-tiap field, selanjutnya kita akan membuat relasinya. Untuk membuat relasinya, langkah pertama yaitu kita pilih dulu database yang akan kita buat relasi. Setelah itu pada menu di atas ini pilih menu designer. Setelah itu kita susun tabel-tabel yang berantakan ini agar mempermudah dalam membuat relasi. Untuk membuat relasinya, di menu sebelah kiri pilih create relationship, lalu pilih tabel mana yang akan dibuatkan relasi. Pilih primary key terlebih dahulu untuk dijadikan reference key, kemudian baru pilih field originer key. Setelah selesai membuat relasi antar tabel-tabel, selanjutnya saya akan mempraktekkan DML atau Data Manipulation Language. Saya akan menggunakan tabel pasien sebagai contoh dari praktek DML atau Data Manipulation Language. Untuk perintah DML yang pertama yaitu insert. Perintah ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam tabel. Untuk perintah insert ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan menggunakan rumus SQL, serta untuk cara yang kedua yaitu dengan menggunakan menu insert. Tapi pada praktek kali ini saya akan menggunakan rumus SQL. Rumus SQL-nya adalah select, insert,
into nama tabel. Karena saya menggunakan pasien, saya ketikkan pasien dalam kurung daftar kolom-kolom yang ada di tabel pasien. Lalu value dalam kurung nilai-nilai yang akan kita inputkan. Nama pasien, di sini sendiri saya sudah berhasil melakukan rumus SQL untuk memasukkan data ke tabel pasien. Selanjutnya untuk rumus yang kedua yaitu select. Rumus ini digunakan untuk memilih, mengambil atau menampilkan data. Saya ingin menampilkan data dari tabel pasien. Setelah kita jalankan, kita akan diberikan tampilan dari data-data yang ada di tabel pasien. Baik, sekian tugas 2 mata kuliah basis data. Saya ucapkan terima kasih.